query SQL-nya itu kayak gini. Select, kita perlu mengenkripsi balik kata sandi ini. ABC123. Sign in. Tara, login udah berhasil. Oke, kita udah berlanjut ke bagian modul login, dan di bagian modul login ini ada 4 step besar. Yang pertama, sama kayak sebelumnya, kita bakal coba untuk ngedapetin semua input values. Terus kita bakal ngecek email dan passwordnya apakah sama dengan yang ada di database. Ketiga, kita bakal nge-save sesinya dia. Jadi kalau dia udah berhasil login, nanti dia nggak perlu login lagi. Itu bisa kita selesaikan pakai namanya session. Terakhir, kita bakal nge-redirect. Sama kayak proses register, apakah dia berhasil atau enggak, itu bisa ditentukan di redirect ini ke page mana dia bakal pergi. So, langsung aja. Step pertama, get all values dari input form. Sama ketika di proses register, di sini kita juga perlu ngebuat file login process. Ya, jadi di sini saya perlu ngebuat sebuah file baru namanya login process.php, dan di bagian formnya saya perlu nambahin action process login process.php. Jangan lupa metodenya ya, metode post, masih post. Dan setiap inputnya kita perlu beri name ya. Name-nya misalkan ini email, ini password. Terus di bagian login proses kita coba dapetin semua values-nya dulu ya. Jadi email kita bakal coba pakai post email, dan untuk password kita taruh variabel juga post password. Sip, get all input values. Terus kita coba validate di sini lagi ya, kita validasi lagi kalau misalkan email nya itu kosong atau passwordnya kosong, maka kita bakal redirect dia ke halaman login.php dengan membawa message. Jadi di sini kita buat variable message dulu ya. Email dan kata sandi tidak boleh kosong. Oke, message. Sip. Kita coba return ya, jadi biar kode bawahnya nggak dibaca. Oke, itu dia step pertama. Step kedua, kita bakal ngecek email dan kata sandinya apakah match atau sama dengan yang ada di database. Nah, untuk step kedua, kita bakal memanfaatkan keyword where yang ada di SQL. Jadi, di sini kita bakal men-select data yang ada di tabel user, yang dimana email dan passwordnya itu sama dengan apa yang diketikkan user ketika dia login. Oke, query SQL-nya itu kayak gini. Select email, password dari tabel apa? From table user, where yang dimana emailnya itu sama dengan variable email, dan passwordnya itu sama dengan variable password. Oke, tapi ingat, kata sandinya itu sudah kita enkripsi di sini. Artinya kita perlu mengenkripsi balik kata sandi ini. Jadi di sini saya perlu buat variabel lagi encrypted password gitu ya. Pakai apa? Pakai SHA-1 gitu. Password. Karena kalau kita nggak enkripsi, nanti di sini itu kata sandinya misalkan ABC123 yang sebetulnya benar, tapi karena di database-nya itu bukan ABC123, maka bisa dibilang error. Karena kondisinya itu nggak memenuhi apa yang di-define di bagian where ini gitu. Kan di sini dia bilang select email password dari tabel user yang dimana emailnya itu sama dengan email ini gitu ya, dan passwordnya adalah password ini. Nah, itu bakal gagal. Makanya di sini kita ganti jadi encrypted. Ini kita copy aja. Kita ya gitu ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut di sini kita udah mulai bakal berhubungan dengan file koneksi lagi nih atau database lagi. Jadi di sini kita perlu nge-include lagi si file koneksi itu. Jadi pakai require fungsinya ya. Keluar satu folder, lalu database.php. Sip. Di sini saya membuat variable result. Isinya adalah koneksi. Kita bakal query kan.
SQL ini. Nah, kalau misalkan di tabel user kita itu ada yang emailnya dan passwordnya sama dengan yang diketikkan oleh user kita, maka 6 rows ini nilainya bakal lebih dari 0 kayak gitu. Jadi datanya itu ada. Jadi di sini kita bisa pakai conditional if result result 6 rows yaitu lebih dari 1, lebih dari 0. Jadi kalau kita bahasakan, kalau misalkan number kolom dari result ini lebih dari 0, artinya ada seenggaknya satu baris data yang ketemu, maka dia berhasil login kayak gitu ya. Jadi kita bilang sini login berhasil gitu. Else echo login gagal gitu ya. Kita coba apakah berhasil atau enggak. So ini login kita ya, result kita pakai yang terakhir ya, yang udah ada encrypted passwordnya. Jadi ini kita delete aja lah. Oke ya, dimas@gmail.com abc123. Kita coba sign in dan tara, login berhasil. Kita udah berhasil login. Sekarang kita coba untuk disalahin passwordnya, misalkan bla 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 gitu ya. Terus kita sign in, dia bilang login gagal karena datanya nggak ketemu. Kalau kalian masih penasaran apa sih isinya variabel ini kita echo aja gitu, terus kita refresh. Oke, nah dia 0 ya, kalau misalkan nggak ketemu usernya dia tuh 0 nilainya. Tapi kalau misalkan ABC123 ABC123 sign in, dia 1 kalau misalkan email dan passwordnya itu betul gitu. Nah, sekarang di step ketiga kita bakal nyimpen sesi login ketika dia udah berhasil. Jadi sewaktu-waktu dia buka sosial media kita lagi, dia nggak perlu login untuk kedua kalinya. Nah, jadi untuk sesi ini kalian juga bisa baca di W3 School ini di bagian PHP session ya. Jadi di sini kita bakal mulai sesinya dengan function session start, artinya kita ngasih tahu ke si compiler PHP-nya kalau misalkan file ini itu bakal memulai atau mengandung sebuah session gitu. Jadi ini perlu kita define di paling atas di sini ya, di sini. Terus di bawahnya untuk nyimpen sesinya, jadi sesi ini sama aja kayak global variable yang bisa kita panggil dimanapun. Di sini tinggal kita bilang aja session, terus keyword untuk datanya apa dan value-nya apa. Jadi di sini saya mau nyimpen email dia sebagai session gitu ya. So kalau misalkan dia login berhasil, kita bakal simpan sesi dia gitu. Jadi saya bakal buat session email, terus emailnya itu adalah variabel email. Oke, begitu ya. Nah, untuk ngelihat hasilnya itu berarti mungkin di sini kita bisa coba echo kali ya, echo variabel session email ya. Jadi kalau misalkan kita print, nanti variabel session email ini isinya adalah email yang kita ketikkan. Kita coba aja, kita save ya. Terus nih kita refresh, continue. Nah, dia nampilin email kita nih tanpa kita perlu ngakses variabel email karena sudah disimpan di sesi email gitu. Ini kita udah nggak perlu ya, ini ngetes doang. Step terakhir kita bakal nge-redirect user itu kita entah berhasil atau enggak, sama seperti di step pada proses register. Jadi di sini kita bisa bilang message-nya misalkan login berhasil gitu ya, atau di sini message-nya login gagal, silahkan pastikan email dan kata sandi Anda benar gitu ya. Nah, kalau misalkan dia itu berhasil, kita bakal redirect dia ke halaman feed.php. Kalau dia gagal, kita bakal redirect dia ke halaman login.php. Jadi dibalikin lagi ya. So ini berarti ke feed.php. Sebenarnya nggak perlu message kali ya, nggak bakal dilihat juga. Terus kalau ini kita copy aja, dia bakal diarahkan ke login.php dengan ngebawa sebuah message yang isinya adalah variable message. Sip, kita coba save, lalu kita tes. Ini kita tandain aja kali ya, cek email dan password ya. Oke, kita save lalu kita coba.
ABC123. Sign in. Tara, login udah berhasil. Jadi itu teman-teman untuk bagian proses register dan login. Sampai ketemu di video berikutnya di mana kita bakal mulai ngebahas tentang bagian feed dan mungkin nanti kita bisa coba bagian komen juga. Thank you untuk yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan langsung ditanya di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, pertimbangin buat subscribe di bawah karena gratis dan kalian bakal dapat update video-video setiap minggunya. So, jangan sampai kalian ketinggalan video menarik dari channel ini. Thank you, bye!